Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa uson ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam al-alim al-alamah al-fadl al-hafid Syekhul Islam Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i al-Asy'ari rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Joson Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum rahimahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadihil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an
salihah tambah suwe awak tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuasa tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan umurmu dawa aja ngaji semaya soke durung soke nyawa wis mulih. Pinaringan kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan
khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton lewat online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'adah wa safa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 68 nggih, halaman 68 hadis yang ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin lan diriwayatkan saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Anas bin Malik. Kala ngendika sapa sahabat Anas bin Malik, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yadkhulu melbu sapa Kanjeng Nabi al-khalaa ing panggonan ngising lan nguyuh. Fahmilu mongko nggawa sapa ingsun ana wa gulamun lan bocah nahwi sebangsane ingsun sebaya dengan saya idawatan nggawa wadah min ma'in saking banyu wa anazatan lan teken cilik fayastanji lan peristinja sapa Kanjeng Nabi bil ma'i kelawan banyu. Muttafaqun dan mufakati apa alaihi ing atase hadis. Hadis ke-79. Wa anil Mughirah lan diriwayatkan saking sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala dawu sapa sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudil idawa cukukna wadah fang tolako mongko ngadoh sapa Kanjeng Nabi hatta tawara anni hingga tidak terlihat dari pandangan saya. Faqadha hajatahu mongko buang hajat sapa Kanjeng Nabi. Muttafaqun dan mufakati apa alaihi ing atase hadis. Para hadirin rahimakumullah, dua hadis niki kula sambung sebab wonten kaitane nggih, wonten kaitane. Hadis 78 terkait dengan penggunaan istinja bimain kelawan banyu. Hadis 79 terkait dengan tempat untuk mencari buang hajat. Hadis yang nomor 78 sampeyan tingali wonten kalimat yadkhulul khala'ah, mlebu sapa Kanjeng Nabi ing jeding ing WC ing kakus. Jadi Nabi masuk khala, masuk panggonan ngising utawa nguyuh. Dan di situ ada kalimat ana wa gulam, saya dan gulam. Gulam niki maksudnya kalau bahasa Arab adalah wong arek cilik, anak laki-laki atau remaja tapi belum balik atau baru balik. Ini gulam. Kemudian keduanya sahabat Anas bin Malik dan si gulam tadi fahmilu idawatan bimain, membawakan Kanjeng Nabi sekantong air, ya, sekantong air dari kulit, membawakan. Jadi adawa itu adalah wadah cilik dari kulit, okay? Itu dipakai untuk menyimpan air zaman Kanjeng Nabi, idawah, atau dalam bahasa guru saya inaun sogirun, wadah sing cilik. Iku kira-kira ya paling gede sak liter setengah nih Pak isine. Coba panjenengan lek cewek nggih banyu sak liter setengah cukup mboten? Bu, cewek nggawe banyu sak liter setengah cukup mboten? Loh, nah kok mboten? Kanjeng Nabi sakit kok. Berarti ini teknik ya. Teknik ketika di Arab tidak ada air, maka orang-orang kreatif bagaimana cewek nganggo banyu sak liter setengah, kan ngoten nggih. Tapi lek wong akeh banyu, gua banyu ngomongnya kurang.
Ya sak galon iso kurang, Bu. Sak galon 19 liter. Iso kurang tergantung dari cara cawinya kan ngoten. Pemane nggih keran sing bawa jos ya alang-alang sak galon niku. Niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian anazatan niku napa? Anazah niku tongkat, tapi terus guru kula tongkat sing pendek teken sing cilik, sing pocoke ana wesi, nggih, batas wesi utawa apa batase sesuatu lah, biasanya besi, tongkat pendek nih. Nah di situ berarti kalau Nabi mengatakan apa yadkhulu khala fahmilu, berarti membawa Anas bin Malik dan gulam temannya membawa satu kantong apa air, berarti menunjukkan bahwa kita boleh meminta tolong atau menyuruh anak kecil untuk membawakan air, boleh. Ya, boleh membawakan air dan suatu yang lain untuk persiapan istinja. Lah biasanya di pesantren dulu nyun sewu itu lebih santri anyar niku kadang-kadang dikongkon santri senior utawa ustadz ini kan. Nggak apa-apa, kita belajar untuk mental bagaimana disuruh orang, bagaimana menyuruh orang. Sebab kalau dalam kehidupannya sejak kecil tidak dikenalkan bagaimana diperintah orang, bagaimana dikongkon uang, itu nggak akan kenal dengan terima kasih. Nggih. Jadi kita dididik sejak kecil, Pak. Lek ana apa-apa kudu matur suwun, kudu sering jali tolong uang, kudu ngerti perasaan bagaimana dijaluk tolong uang, bagaimana dikongkon uang. Ini perlu ditanamkan sejak kecil. Sebab lek gak ngono, Pak, gede-gede nyuwun sewu akeh-akeh angkuh terhadap orang lain. Niki sejak cilik jadi tolong ana wong mes putune dikei 2000 tunduk-tunduk cung itu kayak ana wong mes, ada perasaan mendidik di situ ya. Gak usah ngongkon kayak ono mes, gak usah. Gerakan ini adalah merupakan apa? Tarbiyah, pendidikan. Lek ngongkon itu ta'lim, pengajaran. Makanya sekolah-sekolah itu banyak taklim, Bu, pengajaran toh, tapi tidak ada tarbiyah atau pendidikan. Apalagi adabiyah, peradaban atau akhlak. Nih, para hadirin rahimakumullah. Yang kedua, hadis ini menyatakan bahwa beristinja atau cewek dengan air itu diperbolehkan. Bahkan dengan air saja tanpa batu lebih utama, sebab luwih bersih nganggo banyu. Coba jenengan misalnya istijmar atau istinja gawe watu tok telung watu, kira-kira rasane ndes pundi kira-kira? Lho niku thaharah nggih, sah. Tapi rasane lek jenengan gawe watu tok gatek banyu, rasane ndes pundi? Kelet, ceket. Dan baunya pasti membekas nih, pasti membekas. Tapi orang Arab dulu, Pak, nggak ada air, jarang air, terbiasa dengan istinja pakai batu, kan? Nah pakai air pun juga terbiasa, tapi sering menggunakan batu. Nah hadis ini mengajarkan bahwa ternyata Nabi ketika istinja tidak pakai batu, tetapi pakai air. Jadi menurut sebagian ulama yang bagus ketika istinja itu pakai air, paham nggih? Pakai air niki. Nah, kemudian setelah Nabi menerima air dari Anas bin Malik dan temannya, fayastanji bil ma'i, maka Nabi beristinja atau cewek dengan air tersebut. Atau panjenengan ketika cewek dikai banyu wong menapa-napa ya itu sama dengan fa'ahmil digawakno sampeyan ngoten nggih, ndak apa-apa ya. Lah niki tetapi para hadirin rahimakumullah nggih, iki kedah air sing suci lho nggih. Kedah air yang suci, baik sampai mandi junub, untuk wudhu panjenengan, untuk istinja, cewek ngarep, cewek mburi, itu harus air yang suci. Wonten dalam fikih 3 bentuk air. Setunggal air mutlak, nggih. Yang kedua air apa? Mustakmal. Yang ketiga air najis.
yang sah dan layak digunakan untuk toharoh, baik wudhu atau mandi junub atau istinja, itu air mutlak, air bersih yang suci, yang tidak najis, yang bersih, baik dari segi baunya, segi warnanya, atau segi rasanya. Itu air mutlak. Ya, nomor 2 air mustakmal terus pundi? Air mustakmal niku air bekas sampeyan toharoh, bekas wudhu sampeyan, bekas junub sampeyan. Itu namanya air mustakmal, sisa penggunaan dari wudhu dan mandi junub. Napa suci? Banyune memang suci, tapi tidak mensucikan. Ya, lho, lek ana banyu, banyu sisai wudu, sisai junub, ndak apa-apa, pokoknya enggak dipakai untuk toharoh. Jenengan pakai umbah-umbah nggih sah, Bu. Ya, tapi gak sah digawe toharoh. Nggih, nggih kora-kora, menapa-napa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, air mutanajis, air yang kejatuhan najis atau bercampur dengan najis. Tatbang nggak boleh ini, ya. Mosok barang najis dicewok karo barang najis, najis itu tumpuk, tambah nggak sah. Nah, niki. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana cewek nganggo banyu kemasan? Apa nih? Kemalan nggih. Mosok cewek gawe botol aqua, air merek napa? Clio, merek klub. Wah. Umpama sampean gawe banyu biasa entek sak galon, berarti sampean sak cewokan nek tuku air Clio pinten? 20.000 to sampai 20.000. Wah, iki jenenge wong napa? Nah, pemborosan. Tapi ngeten, fungsi air mineral dalam kemasan memang untuk minum, nggih. Tetapi jumhur ulama mengatakan boleh dipakai untuk istinja. Tapi nyun sewu ojo digawe adus. Lek sampean adus iso 10 galon. Saat dosa nggak galon nanti orang boleh bagi 100.000 sampean. Nah, ini untuk istinja boleh, diperbolehkan, sebab air kemasan itu kategori air mutlak. Loh, kok bisa begitu? Sebab ngeten, walaupun air itu hasil sulingan atau saringan dari zat kimia atau bahan tertentu, ya, yang kemudian bercampur dengan air itu dan tidak merubah warna, tidak merubah rasa, tidak ada bau, maka itu boleh digunakan. Dan dasarnya banyak ulama kita, contoh di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri karangannya Al-Imam Al-Alim Al-Alamah, ya, Al-Azhar. Jadi beliau rektor Al-Azhar yang ke-60, Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah, sing wafat tahun 1860 Masehi. Niku dawuh teng kitab Hasyiah Al-Bajuri, syarah dari kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib syarah dari kitab Abu Suja atau Takrib. Niku dawuh ngeten, intine ngeten. Hasil apapun yang diolah bercampur dengan unsur kimia, air, tetapi tidak merubah rasa, bau dan warna, dan tetap pada hakikatnya itu air bersih dan bening, maka boleh digunakan untuk bersuci. Maka air kemasan untuk ngombe oleh apa maneh digawe cewek tambah oleh, cuma kemalan. Mosok cewek gawe banyu mineral niki ya oleh gak ono gak apa-apa. Kalau lek lunga ade ngoten nggawa banyu isi ulang, ya kadang-kadang isi ulang 4 botol 5 botol niku persiapan. Mbok menawi nyun sewu nang rest area kentekan banyu gak ono banyune, ya, dan sebagainya. Untuk sholat gak ono banyu gawe tayamum, ngoten mawon, gampang-gampangan. Kabeh itu bonus karek milih. Nah, tetapi ada air, ya, yang itu syaratnya kalau kita pakai istinja kudu halal, tidak hanya suci.
Kenapa? Wonten keterangan saking kitab Fathul Qorib nggih, karangannya Al-Imam Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1512 Masehi di Kairo, Mesir. Beliau mengatakan ada air yang itu sah digunakan tetapi berdosa. Nopo? Air mahsub dan air musbal, musyabbal lisyurbi. Banyu atau air masghub adalah air gosop. Napa gosop niku? Teke wong digawe gak kondo niku banyu gosop utawa air mahsub. Yang kedua, air musyabbal lisyurbi. Banyu sing digawe cewek iku banyu gawe ngombe wong akeh, sampean gawe cewek. Itu bagaimana hukumnya? Kalau kita pakai air itu untuk cewek atau istinja, maka jumhur ulama mengatakan tetap sah cewek, tetap sah, tetapi sampeyan berdosa. Nggih, berdosa. Makanya ono syarat istinja atau junub atau wudu itu bisa sah selain syarat suci dan mensucikan, termasuk air itu halal bukan haram niki. Jadi harus gak oleh kemudian ono botol mutek sapa ngoten nggih, mau digawe niku. Terus guru kula apa maneh banyu iku digawe wong ngombe, dijaga-jagano, tibakno sampeyan jogok digawe cewek, dosa double. Niki mendingan cari air yang halal, suci dan mensucikan. Niki hadis muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari niki nggih wafat tahun 870 Masehi di Uzbekistan, dan muridnya Imam Muslim itu wafat tahun 875 Masehi di Naisabur, Iran. Kedua beliau ini mazhab ulama hadis sahih, mazhab Syafi'i. Jadi siapapun yang sering menggunakan sahih hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka selayaknya juga meniru metode keilmuan dan manhaj sanad keilmuan Bukhari Muslim, yaitu beliau bermadzhab Syafi'i dan ikut madzhab Syafi'i. Wong ulama ustaz niki ono Pak sing apa hadis mek bijian hadis tapi gak seneng Bukhari Muslim, tapi gak seneng mazhab. Niku dipertanyakan keilmuannya. Kalau kita belajar hadis juga harus belajar tentang kehidupan keilmuan dan background dari keilmuan seorang ulama tersebut. Ngoten nggih. Makanya kalau jawab le ana ustaz di YouTube yang mengatakan Imam Bukhari, Imam Muslim bukan mazhab, kita tegaskan bahwa dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah ditegaskan bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah bagian dari ulama-ulama bermadzhab Syafi'i. Pun saya ngerti. Jika dipuji wong kita ini kan, mau sampean gak tahu krungu sejarah Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak bermadzhab. Sampean percaya, tahu ngaji embel dah. Ngoten nggih. Imam Bukhari, Imam Muslim bermadzhab Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah. Lah, muttafaqun alaih niki dalam kitab hadis lain ada istilah yang beda tapi sama. Ana sing ngarani muttafaqun alaih nggih, ana sing ngarani muttafaqun ala sihhatihi, ana sing ngarani apa akhrajahul Bukhari wa Muslim. Niku istilah sami mawon. Intinya ada hadis disebut muttafaqun alaih itu disepakati kesahihannya menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim oleh para ulama-ulama hadis. Dan istilah muttafaqun alaih ini yang saya pahami itu dikenal sejak
Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1122 Masehi, dan juga sering dipakai oleh Imam An-Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Hamsuriyah, juga sering menggunakan istilah muttafaqun alaih. Juga termasuk kitab Bulughul Maram karangannya Hajar Al-Asqalani rahimahullah sing wafat tahun 1449 Masehi di Kairo Mesir, juga sering menggunakan istilah muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Paham Ibu? Nah, Muradi rahimakumullah. Kemudian hadis ke-79, wa'an Al-Mughirah bin Syu'bah, ada perawi yang bernama sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir Ats-Tsaqafi, beliau itu seorang sahabat Nabi yang berasal dari Bani Tsaqif di kota Thaif. Ya, dari Bani Tsaqif di kota Thaif. Dan di dalam dunia hadis beliau juga dikenal dengan julukan Abu Abdullah, Abu Abdullah, atau dikenal dengan Al-Mughirah Ar-Ra'yi, Al-Mughirah bin Syu'bah atau Abu Abdullah atau Al-Mughirah Ar-Ra'yi. Kenapa dipanggil Ar-Ra'yi? Sebab beliau cerdasnya luar biasa, cerdiknya luar biasa. Bahkan kecerdikan beliau diakui oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah niki. Nah, sahabat Mughirah bin Syu'bah ini mantan perampok besar di Tsaqif, mantan perampok, jadi sahabat Kanjeng Nabi. Kemudian diangkat menjadi salah satu juru tulis Kanjeng Nabi. Kemudian diangkat salah satu panglima pasukan perang Islam, dan memimpin perang melawan Bizantium Romawi bersama Khalid bin Walid dan bersama Zaid bin Harisah atau Harisah bin Zaid. Jadi banyak panglima perang yang hebat-hebat di tentara Islam, termasuk sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dan ketika zaman Umar bin Khattab, sahabat Mughirah bin Syu'bah ini menjadi gubernur di Kufah, tapi mundur, gak gelem. Nah, kemudian dipindah ke Basrah baru mau. Nah, ketika di Basrah inilah beliau mendapat lakop atau kunyah atau julukan atau gelar Ar-Ra'yi. Kenapa? Sebab ketika di Basrah, sahabat Mughirah bin Syu'bah ini yang pertama kali menginisiasi tentang undang-undang protokoler kepemerintahan modern. Jadi beliau pertama yang konsep tentang protokoler undang-undang di dalam pemerintahan. Jadi sinten yang membuat undang-undang pemerintahan? Ya salah satunya adalah sahabat Mughirah bin Syu'bah. Ngoten, ono surat pengantar, ngoten nggih. Ono ngene, ono ngono aturan ngene, syarat-syarat ini iku Mughirah bin Syu'bah. Kemudian diapresiasi oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk bisa menata administrasi negara Madinah Al-Munawwarah. Dan beliau orang khusus Pak, yang diberi oleh Umar bin Khattab. Ketika menemui Umar itu terserah, waktunya bebas. Jadi beliau punya kartu VIP yang kapanpun bisa ketemu Umar bin Khattab. Artinya beliau punya kartu khusus, izin khusus yang kapanpun, jam berapapun bisa menemui presiden. Ngoten Pak, luar biasa nih. Sakit ngoten sampean? Bener sakit. Ketemu Pak RT janjian. Pak RW janjian. Pak Lurah sik ono gak ono ya janjian. Lah ini ono sahabat duwe kartu khusus yang kapanpun jam berapapun itu bebas menemui presiden Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niki. Lah beliau itu mengeluarkan kurang lebih 100 hadis dari Kanjeng Nabi.
Dan kemudian ketika zaman Utsman bin Affan, Al-Mughirah bin Syu'bah ini dipindah menjadi gubernur Kufah di Irak, ya. Kemudian mundur, ya. Lah kemudian ketika zaman Muawiyah bin Abi Sufyan atau dinasti Umayyah itu diangkat kembali menjadi gubernur Kufah, akhirnya mau dan sampai meninggal dunia pada tahun 671 Masehi dikuburkan di Kufah. Dan kemudian beliau digantikan oleh sahabatnya, juga sahabat Kanjeng Nabi, yaitu Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang wafat tahun 674 Masehi juga tapi dikubur di Baqi Madinah. Nggih, di Baqi Madinah. Niki para hadirin rahimakumullah. Kenapa sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah niki wong sing segani, Pak, dihormati, wibawa, disegani baik oleh sahabat-sahabat Kanjeng Nabi maupun juga oleh musuh-musuh Kanjeng Nabi. Soalnya ngeten, wong niki menurut kisah-kisah para ulama tabi'in, Mughirah niki sahabat sing apa? Perawakane, Pak? Apa? Bodine niku gede, dhuwur. Dodoi gede tempal ngoten. Jadi segede dhuwur tempal. Ya wong akhire ya ndelok wedi, Pak. Iya. Kemudian tangannya ya kuwete. Itu tukaran perang menangan. Niki adalah Al-Mughirah bin Syu'bah, beribawa, rambutnya lebat sampai ke sini, ke gulu nih kan. Niku rambutnya sahabat Mughirah bin Syu'bah. Nah, tapi ada ciri yang beliau menjadi kenang-kenangan, mata kanan beliau buta. Sebab kena tombak mungsuh ketika perang Yarmuk dengan Bizantium Romawi Timur, motoe kena panah. Akhirnya mata satu. Mata satu kemudian gawe ngeten, nah, mata satu. Ini kus digawe sahabat Al-Mughirah. Lho iku ono mata satu piye? Lho biyen sahabat Nabi pun gawe tutup mata satu. Makanya maca sing akeh cegah salah paham. Nah itu. Jadi pemberani, Pak. Wonge kendelan, perang mbek sapa wae, duel dengan siapa saja, siap. Apa mana sing ngongkon Kanjeng Nabi, siap mawon. Ya, 86. Siap saja. Dan cerdas. Juga ahli muslihat. Artinya begini, dulu zaman Kanjeng Nabi, perang ini enggak perang fisik tok, Pak. Cara sakniki perang medsos ngoten. Pesiwer. Perang iku akan apa-apane kan? Biasa itu. Lah yang ahli begitu perang-perang niku Mughirah niki dipasrai. Lho kate perang, coba perang apa jenenge niku wau? Perang apa? Muslihat. Iki ahline Mughirah niki. Sampai orang Quraisy niku bingung dengan apa cerdiknya dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Niki hadirin rahimakumullah. Lah kemudian dalam hadis niku Nabi menyuruh Mughirah bin Syu'bah, khudil idawah. Coba tang tingali. Khudil idawah, ambilkan wadah, okay? Ambilkan wadah. Ini perintah napa, Pak? Perintah. Ini kalimat minta tolong. Ambilkan, okay? Ambilkan wadah. Jadi dengan kalimat ini boleh kita meminta tolong terhadap orang lain, ya, terutama terhadap orang yang kita kenal, boleh. Dan orang menolong orang lain itu juga diutamakan, boleh. Jadi Nabi minta tolong kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, tolong ambilkan wadah itu. Maka Al-Mughirah membawakan wadah itu, diberikan pada Kanjeng Nabi. Artinya kalau kita membantu orang lain, minta tolong orang lain sampai selesai, ngoten. Niki anjuran Kanjeng Nabi, tetapi sesuai kemampuan masing-masing. Niki. Lah, nyun sewu Bapak Ibu sekalian, kita niki menungso biasa nggih, manusia biasa. Lumrah dan lazim kita minta bantuan orang lain. Sehebat apapun kita, setinggi apapun kita, sekaya apapun kita,
apalagi sesakti apapun kita, ya, kemudian sepintar apapun kita, tetap ada masanya kita akan minta bantuan dan pertolongan kepada orang lain. Tidak mungkin kita akan hidup sendirian. Jadi pertolongan itu dalam hadis ini ada kandungan begini. Pertolongan minta tolong, khudil idawah, berarti Nabi minta tolong ambilkan sebuah wadah. Jadi pertolongan itu tidak hanya melulu sekedar uang, tidak, okay? Tapi pertolongan juga terkait dengan kemanusiaan. Pertolongan terkait dengan kelemahan dan kekurangan. Pertolongan terkait dengan ketidakmampuan dan sebagainya. Ojo izin kalau kita minta tolong orang lain, jangan malu, sebab barangkali Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan melalui proses-proses seperti itu. Ya. Nah, makanya ya kadang-kadang kita ini sering melupakan etika ketika berhubungan dengan orang lain, bergaul dengan orang lain. Contoh, kita sering lupa 5 etika bergaul ya dengan kemanusiaan. Ukhuwah basyariyah, ukhuwah antar orang berorang, ukhuwah insaniyah. Kata minta tolong, Mbak, nyuwun tolong nggih, nyuwun tolong. Lek biyen sering krungu, sakniki nggih kathah, cuma kadang-kadang abot mengucapkan minta tolong. Nggih. Nah niku bukan kalimat perintah. Memang nyuwun sewu ketika minta pertolongan apapun ya, itu adalah merupakan kemanusiaan. Yang kedua, kita harus mencari waktu yang pas. Pas bagaimana? Melihat dan memilah waktu yang terbaik. Karena saya juga sering Pak minta tolong orang lain, itu dalam kondisi waktu nggak pas. Kalau nggak pas, be wonge lagi nopo tanggal tuwek. Be wong itu karena ambek bojone. Be wong iku ono urusan. Be wong iku sibuk dan sebagainya. Ketika dalam kondisi seperti ini kita datang, minta tolong, tambah sumpek. Nggih mboten, Bu? Loh, sering ngalami nggih? Nggih sering, kula nggih. Sering ngalami. Tetapi ya, kita harus paham bahwasanya ketika kita keliru waktu, niat kita baik, minta tolong, memberi tolong, tetapi kalau waktu tidak tepat itu bisa memberikan masalah terhadap kita dan orang lain. Karena niat baik tapi tempat dan waktu belum tepat. Nih. Kemudian normale jangan memaksa. Ini etika dalam Islam. Kemudian yang kelima, ucapkan terima kasih. Ini etika dalam ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Nyun sewu, di dalam pergaulan sosial pun sering sekarang anak-anak muda sekarang nyun sewu nggih, arek-arek nom sakniki niku sering meninggalkan dan melupakan 3 kata sederhana tapi ajaib. Napa? Siji, napa? Minta tolong, nyuwun tolong. Yang kedua, ngapunten. Yang ketiga, matur suwun. Niki arek nom-nom. Lek wong tua-tua yakin sik gadah niki, sik melekat nggih, didikan wong biyen. Ada saiki nyuwun sewu masyaallah. Kadang-kadang itu ya kita enggak minta apapun, tetapi kita bisa mengukur, oh ternyata karakternya begini. Sering dilupakan, padahal kata-kata itu nyuwun sewu adalah misalnya nggih tadi ya, ngapunten, nyuwun tolong, matur suwun. Niki kalimat Jawa yang sering diajarkan oleh orang-orang tua dulu. Nggih Pak Budi nggih. Niki unggah-ungguh sing sering dilupakan oleh kita, anak-anak kita. Lek gak biasa angel lho, Bu. Nyuwun tolong, ngapunten nggih, matur suwun. Niki lek biasa angel. Ya. Matur suwun pun lek gak duwe akhlak iku wabot kaya
ya berat ya niki. Nah, niku merupakan nyun sewu wujud kesantunan kita, wujud menghargai orang lain, wujud karakter pribadi kita, nggih, karakter kemanusiaan kita. Nggih, bahkan Mbah kula nate dawuh ngeten sing Madura niku nggih. Jong lek wong duwe ngawura ngapunten ya terima kasih. Niku sak bejo-bejone wong sebab sik nyadari tentang karaktere dhewe sing apik nang wong liya ya apik awake dhewe. Tapi gak cara Jawa, Bu, cara Madura tak semana. Niki. Lah niki warahmatullahi rahimakumullah. Kemudian terima kasih penting. Ya dalam kehidupan kita berhubungan dengan orang lain, bergaul dengan orang lain. Kadangkala kita ini dibantu tapi nggak merasa membantu, atau sebaliknya membantu tapi nggak merasa dibantu. Lah, ucapan terima kasih ini dalam aspek apapun, Pak. Aspek apapun. Ojo maneh gratis. Njenengan tumbas warung kopi, nyun sewu nggih. Warung kopi wis bayar, diudekno, diterno teng mejoe sampean. Coba Pak Pri, sering nggak dia ngomong nggih matur suwun? Pun jarang nggih. Nah, matur suwun Pak. Loh, ya kan? Lega, sing ngudek kopi ya lega, sing lungguh ya lega. Ngoten. Lah engko ngarep apik napa? Lho Pak Pri, mboten nyotor Pak Pri. Karena matur suwunnya ikhlas tadi, ya. Pak Pri contoh niki, ngapunten wis Mas menjing mau napa mboten napa. Coba wong sing kaku, Pak. Ayo gak bayar, kora-kora leburi. Niki contoh, nggih. Contoh. Niki akhlak, Pak. Jadi terima kasih itu ndak harus bentuk barang, Pak. Misalnya wong terima kasih piagam, penghargaan, lencana, duit, atau apa namanya, bonus dan sebagainya. Ada satu kata sederhana dan itu mudah diucapkan ya bagi yang biasa, dan itu apa keluar dari hati kita, yaitu ucapan terima kasih. Ditambahkan oleh guru saya satu, siji ngapunten, nomor loro nyuwun tolong, nomor telu matur suwun. Ditambah satu oleh guru saya Kiai Iskak Latif Tebu Ireng, ojo lali arek-arek lek telu mau tambah situ napa ndungakno wong. Nah, nggih. Contoh misalnya Pak ngampil apa? Ngampil napa niken? Nggih, mantun ngampil dibalekno matur suwun. Jawabane sami. Nang ati tambah ya Allah. Mudah-mudahan berkah nyilihi kula. Muga-muga rezeki lancar, sehat wal afiat. Lho, ana napa sih ana ngoten niku? Wis nyele barange wong disele ya kurang atau gak cocok barange wong jin dilokno, padahal sing lokno nyele lali lek barange nyele. Sampeyan iki nyeli wong kok ngeten-ngeten, ya Allah ya makane terus guru kula niku kedah dilengkapi dengan mendoakan orang lain. Jadi ngapunten, matur suwun, nyuwun tolong, terakhir ndongakno wong sing niku wau didongakno. Gak usah diomongno. Oleh diomongno, Pak matur suwun nggih, barange tetep utuh, gak kula pangan. Moga-moga sampeyan sehat wal afiat. Boleh diucapkan, boleh di hati. Maka malaikat mewakil itu akan langsung ngamini. Moga-moga podo. Amin ya rabbal alamin. Niki Pak. Jadi hubungan kemanusiaan tidak hanya dengan kemanusiaan, hubungan kita dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala harus juga dengan etika. Sampeyan ndonga nang Gusti Allah, pasti DP, ya Allah. Gak ono nyentak Gusti Allah, ya Allah. Njaluk ya Allah.
Nah, kono cari malaikat karepmu. Ndonga ta nyeneni iki ya kan. Kudu alus, ngepek-ngepek ndep-ndep dan sebagainya. Jadi, lek komunikasi ne tentang lintu sae, insyaallah hasilnya sae. Lek komunikasi tentang lintu orang lain itu dengan jelek, baik perilakunya, baik kata-katanya dan sebagainya, maka hasilnya juga akan jelek. Tergantung siapa yang memulai. Paham nggih? Niki penting Pak niki. Jadi kata maaf, nyuwun tolong, matur suwun sebenarnya bukan ajaran Jawa. Ini juga termasuk ajaran Gusti Allah. Jadi wong biyen itu walaupun ojo tangi wae srengenge padang. Maksude salat subuh ngoten Pak. Ngoten nggih. Nah, jadi 3 kata niki nyen sewu nggih. Ngapunten, mohon maaf, minta tolong, terima kasih. Ajarane Gusti Allah termaktub tenjerone Al-Qur'an. Sebab nopo? Ketika perilaku ini termasuk amal kebaikan dan oleh ganjarane Gusti Allah. Sampeyan ngomong ngapunten matur suwun nyuwun tolong, ini sudah berpahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, oleh ganjaran perintah Gusti Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa. Loh, perintah Gusti Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Perintah Gusti Allah. Apa ini? Tolong menolong, minta tolong, memberi tolong, termasuk ta'awanu. Ngoten nggih. Jadi 2 sikap, minta tolong dan memberi tolong, ini ta'awanu nggih. Kemudian Gusti dawuh malih fasfahis safha al-jamil, ya, fasfahis safhal jamil. Maka apa? Maka maafkanlah dengan cara yang indah, yang baik. Loh, perintah Gusti Allah. Al-Hijr 85 sampeyan tingali. Jadi meminta maaf dengan indah, al-jamil, dengan bagus, dengan indah. Niki perintah Gusti Allah. Nggih, matur suwun ngapunten. Niki perintah Gusti Allah. Lek ngamatur suwun, njaluk tolong, ngeki tolong dan sebagainya. Kadang-kadang mimik niku kok mimik napa? Wajah kita juga harus ekspresinya minta tolong atau memberi tolong. Mau sawanya njaluk tolong, ya tolong. Ya, wong gak nulungi, Pak. Mergane pasang muka sangar. Kudu napa niku? Iku sudah satu paket, nggih. Lek wong njuk tolong, memberi tolong, pasti punya ekspresi yang berbeda. Yang ketiga napa? Wong njaluk tolong, ucapan terima kasih matur suwun ini termasuk perintah Gusti Allah, dan sedikit sekali hamba Allah yang melakukannya. Niki termaktub dalam Quran nggih, surat As-Saba, ya, surat Saba 13. Napa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur, terima kasih, nggih. Dan ini sederhana 3 kalimat niku, tetapi ingat dawuh Kanjeng Nabi nggih, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Napa? La yaskurullah man la yaskurun nas, atau ada yang dibalik, ya, man la yaskurun nas la yaskurullah. Ya, apa artinya? Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau ada orang tidak bersyukur terhadap manusia. Pada intinya, berterima kasih, bersyukur kepada manusia itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan apa berkah orang lain, dengan apa sarana orang lain, kita mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan syukur dumateng Gusti Allah, le ana wong gak syukur marang menungso.
Nah diperintahi Kanjeng Nabi. Riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Tidak kali makame Imam Bukhari. Lanjut hadis. Fantolako hatta tawaroani. Jadi ketika Mughirah, sahabat Mughirah memberikan perintah joko wadah isi banyu, maka Nabi fantolako hatta tawaroani. Nabi terus menjauh, Pak. Menjauh sampai tidak terlihat pandanganku. Niku Al-Mughirah ngoten. Nah, kemudian Nabi buang hajat. Nah, ini hadis. Berarti buang air, Pak, nggih. Buang air niku kalau di tempat terbuka itu mencari tempat yang tidak ada orang, menjauh dari orang. Apa ngising lihat tempat terbuka iku ngedoh teko wong, aja sampai wong ero sampean ngising. Lho, ada kono nggon maneh, Pak. Ana carane lek ganti izin napa? Lek sampean nguyuh utawa ngising gak ro wong, sampean sing merem. Paham nggih? Lek ngising nguyuh kepengin gak ro wong, ya sampean sing merem. Insyaallah gak ketok wong. Wong sing ketok sampean. Lah gak kelem ngado ya niki. Niki berhadir rahimakumullah. Pernah ngeten, Pak. Pernah nggih. Wong musyrik Madinah niki takon sahabat Salman Al-Farisi, nggih. Salman Al-Farisi, apa toh Nabi Muhammad itu memberikan pelajaran tentang adab-adab tata cara buang hajat? Ngoten takonane orang musyrik Madinah ten Salman Al-Farisi, nggih. Sinten Salman Al-Farisi niki sahabat Nabi ya yang wafat tahun 656 Masehi di Madain Irak, termasuk sahabat dari Ali bin Abi Thalib, nggih. Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika pada zaman Umar bin Khattab, Salman ini diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur Madain. Madain niki di kota Irak. Sing jarake dari Madinah itu 1400 kilometer. Oh, ada. Mriki pundi? Gresik Jakarta 100. Berarti kene pundi? Solo. Kene Solo 700. 1500 mriko mungkin Medan. Tebih. Nah niki jarake mriku, Pak, tebih. Tetapi yang luar biasa napa? Salman Al-Farisi niki ketika menjabat gubernur di Madain bayarane itu 5.000 dirham. 5.000 dirham ini kalau dihitung sakniki, Bu, dirhame Eman Arab, bukan koin ya, dirham biasa. Niku antara 4.000 sampai 5.000 rupiah. Wis anggap aja 5.000. 5.000 peng 5.000 pinten? 20 juta. Bayarannya waktu iku 20 juta saulan jadi gubernur Madain. Tetapi luar biasa, selama menjadi gubernur, Salman Al-Farisi tidak pernah 1 sen pun menikmati upah atau gajiannya. Kenapa? Ditasarufkan, diwakafkan, dihibahkan, sedekahkan kepada urusan kaum muslimin, dan beliau makan dari kerja menjual anyaman bambu itu di pasar. Jadi ono gubernur lek isuk dodolan keranjang, yaitu sahabat Salman Al-Farisi. Sampai itu gubernur duduk apa-apa isin dodolan. Nah niki perlu nggih. Sing dodolan niki ayo niru sahabat Kanjeng Nabi, gak usah isin. Salman Al-Farisi gubernur Madain sing bayarane 20 juta per bulan, gak gelem mangan gajine, ya golek upah dhewe, gawe keranjang, anyaman keranjang didolno pasar. Ngoten, luar biasa. Lek ana pejabat gak gelem bayarane dikekno umat, dikekno rakyat, aja dilokno. Husnuzon barangkali niru Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu.
Enak kok ngaten niki. Guru-guru kita enak kok husnudzon tok isine. Napa? Sebab eruh ceritane ngoten. Oh, PE niru iki, PE niru iko ngoten, Pak. Sehingga hati-hati guru kita bersih-bersih ngoten. Ngoten. Kan kula nek kadang-kadang susah niku nyuwun sewu kadang ziarah makam guru-guru, nyuwun barokah guru-guru nggih. Niku penting. Imam Syafi'i sendiri lek sumpek, Pak, niku ziarah ten makam Imam Hanafi petong dina malan ngatamna Quran ngono niku. Ha niki pun hati rahimakumullah. Dah, sik waktu 11. Ini pelajaran, artinya ketika kita di dalam ruangan ya di dalam bangunan ketika kita berhajat ya, maka sunnah kita berdoa minta perlindungan. Gampang. Ukurannya sampeyan lek ndonga njaluk perlindungan sadurunge mlebu WC, mlebu kakus. Gampang ana bangunannya. Lah bagaimana doa buang hajat di tempat terbuka? Kapan wayahe ndonga? Ngoten. Apa wayahe kebelet terus ndonga? Apa wayahe melorotno kapok terus ndonga? Lah niki perlu mengkaji bagaimana Kanjeng Nabi ndonga ketika ngisi ngoyo di tempat terbuka. Ayo dipelajari. Penting niki adab Kanjeng Nabi. Rahimakumullah. Ketika Kanjeng Nabi ngisi ngoyo di tempat terbuka, nggih, niki oleh para ulama dicatat. Niki keterangan niki sebagian dicatat oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, sing aran kitab niki kan. Niku dawuh, ketika Nabi doa hajat ketika di tempat terbuka, maka Nabi berdoa ketika mau jongkok. Mau jongkok. Niki jumhur ulama, nggih. Lek lali di dalam hati. Niku cerita dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, yang kedua, lek Kanjeng Nabi ngese ngoyo tempat terbuka, maka berapa sahabat mencatat, Pak. Salah satunya dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib atau Abu Ja'far radhiyallahu an, sing wafat tahun 680 Masehi di Baqi. Beliau mengatakan begini, ketika Nabi ngisi nguyuh tempat terbuka, Nabi terbiasa mencari tempat tertutup atau tidak ada pandangan manusia. Okay? Nah, di mana Nabi senangnya? Ada 3 tempat menurut Abu Ja'far. 1, Nabi itu sering ngisi nguyuh di tempat yang lebih tinggi, yang dihalangi oleh sesuatu. Yang kedua, Nabi juga sering ngisi nguyuh di kebun kurma, tapi lek kurmane belum berbuah. Lek ana kurma berbuah aja diisingi, kuwatir ana wong ngunduh ndukur sampean ketok. Maksudnya ngoten ngono lho. Jadi Nabi niku ngisi nguyuh di kebun kurma yang belum berbuah, ngoten. Soalnya gak mungkin kalau buah wonge munggah. Yang ketiga itu di rimbunan pepohonan. Nggih, niku tempat ngoyone ngisi Kanjeng Nabi. Paham nggih? Lah niki ya, hadis Nabi niku berarti mengatakan Nabi itu lek ngisi ngoyo selalu menjauh, fangtolako, menjauh dari pandangan manusia, dari para sahabat Kanjeng Nabi. Iya. Niki perhatian rahimakumullah. Nah, cuma ada perbedaan menurut ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad ya, sing wafat tahun 1370 Masehi, dan juga sama pendapat dengan Hajar Al-Asqalani niku mengatakan lek Nabi di tempat terbuka atau di tempat sesuatu lek nguyuh itu enggak adoh kok. Enggak adoh, cuma gak ketok wong ngono ae. Tapi lek Nabi ngising waduh nih. Bahkan pernah dikatakan Nabi pernah cari tempat ngising itu di Al-Maghammas. Al-Maghammas ini jarak dari kota
ke kota Madinah kurang lebih napa 3 kilometer baru ngesing Kanjeng Nabi. Saiki enak Bu, ya enak. Jedenge dhewe, kakuse dhewe, diambu-ambu dhewe. Lek biyen campur. Niki lah pernah terjadi begini Pak, ya. Lek Nabi di tempat terbuka gak ono nggon gesingitan utawa gak ono nggon sing tepak. Pernah ngeten, Jabir bin Abdullah Al-Ansari pernah berjalan dengan Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi niki kebelet ngesing. Tetapi dilihat kanan kiri padang pasir gak ono tempat gawe nutup diri. Loh, ketok wit kurma loro ngoten, Pak. Akhire wit kurma niki kali Kanjeng Nabi diceluk, wit kurma, moro Pak wit kurma niki. Moro marang Kanjeng Nabi. Lho niki hadis sahih, hadis Imam Muslim dawuh hadise. Lah Jabir ningali langsung ternyata Nabi luar biasa, enggak ada mukjizat. Wit kurma rinio. Mendekat Pak, 2 kurma mendekat kemudian Jabir mengatakan lagi, setelah kurma 2 itu mendekat, maka dijemok kurma niku. Kurma menunduk kurma kaya wong, kaya unta ngoten sret. Mari menunduk, kurma, tutupi aku ngising. Ditutupi Pak sret. Sampai Jabir mengatakan sampai gak ketok nek Kanjeng Nabi. Nah niki luar biasa. Ya, kemudian apa? Nyun sewu. Oyuh ngisinge Kanjeng Nabi iku lek mari ngising mari ngoyuh langsung ditelan bumi. Kalau bekase oyone ngisinge Kanjeng Nabi. Lek kita panjenengan Masya Allah sampai tekele karaten bekas. Kanjeng Nabi mboten. Nah, pernah terjadi ngeten, Pak. Niki hadis sahih. Riwayat Ibu Aisyah. Ya, ketika Nabi itu masuk toilet ngoyo, nggih. Kemudian keluar. Nah, Ibu Aisyah yang ngoyo pisan. Tapi Ibu Aisyah kaget, kok gono ambune ngoten. Terus yang kedua, bekas oyone Kanjeng Nabi kok gak ono. Ketiga, ambu wangi. Niki oyone Kanjeng Nabi ambu wangi. Terus Ibu Aisyah takon nang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Lah, saya sampean tadi kencing, cor Jawa ngeten, sampean ngoyo, tapi kok gak ono bekase, gak ono apa? Ambune malah wangi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, seluruh kotoran yang dikeluarkan oleh para nabi dan rasul itu langsung ditelan bumi. Cuma Kanjeng Nabi sing wangi, mek Kanjeng Nabi wangi. Jadi malah sahabat yang sewu Pak, sahabat niku lek Nabi ngoyuh, Nabi ngising niku walaupun adoh ikut diteropong, tapi mai durung ya ngisinge ambek ngoyone. Sebab royokan barokah nggih saestu. Pernah terjadi ngeten ini kitab Ibnu Katsir iki. Ketika Nabi ngising dikek watu ambek Ibnu Abbas nggih, gawe iki watu. Sahabat wis mulai kaya kiai lho Pak, antri siap-siap ngomene kiai, sisa kan royokan siap-siap antri. Nabi mari gerutuk-gerutuk. Gak sisa belas. Nyun sewu, tae yo gak ono. Ambune wangi. Malah waktu nyun sewu istinja Kanjeng Nabi, keroyan sahabat dicoba, diambu wangi, Bu. Wah, wangi. Bahkan ada batu yang sekarang masih disimpan di daerah Turki sana, bekas cewek Kanjeng Nabi, tetap wangi. Wis ribuan tahun tetap wangi. Oleh akte kalau sampean ribuan tahun ya gak rupane. Wis ambu gak karuan. Ini Kanjeng Nabi beda dengan orang-orang biasa. Paham ya? Terakhir ya kan. Sempat Nabi niku gak sempat ngoyo nang jaba omah. Nggih, gak sempat ngoyo nang jaba omah. Nggih, niki riwayat dari ulama-ulama hadis, nggih, ulama hadis.
Lah kemudian Nabi niku napa tega salah niki wonten kitab Imam Ibnu Katsir rahimahullah sing wafat tahun 1373 di Damaskus dalam kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul niku wonten. Jadi Nabi niku nguyuh nang jero wadah Kanjeng Nabi didekek ngisor kasure Kanjeng Nabi. Lah menene Kanjeng Nabi niku gak sempat metu kepengin nguyuh didelok wadahe kok kosong, kok ana oyone garing. Akhirnya diceluk pelayannya Kanjeng Nabi Ummu Aiman nggih radhiyallahu anha. Ummu Aiman niki wafat tahun 644 Masehi, termasuk pelayan Kanjeng Nabi juga ibu asuh Kanjeng Nabi. Wahai Ummu Aiman, wahai ibuku. Jadi Nabi niku lek nyeluk wong tuwek iku gak jenenge wahai ibu, wahai bebe, wahai kakanda, wahai niku, Pak. Gak mentang-mentang punya jabatan nyeluk jenenge. Sri. Wah, bejo, Dul, mboten. Niki. Lah, kemudian ditanya, wahai Ummu Aiman, nandi bekas oyoko sore kasur. Dijawab kali Ummu Aiman radhiyallahu an, ya Rasulullah ngapunten kula nginum. Jadi oyone Kanjeng Nabi niku diinum Ummu Aiman radhiyallahu anha. Nah, akhir Kanjeng Nabi ndonga, ya Allah, ya sudah kalau begitu, mudah-mudahan jenengan wahai ibuku, perut jenengan tidak pernah sakit dan dijauhkan dari api neraka. Bener sampai matinya ibu Ummu Aiman gak tahu loro sebab ngombe oyone Kanjeng Nabi. Ojo sampai ngoyo ngombe oyoe dhewe gak malah obat dadi penyakit. Loh, ngoten ulama lho Pak beda pendapat. Loh, itu Ummu Aiman kok ngombe oyoe Kanjeng Nabi, minum air kencing Kanjeng Nabi. Ulama beda pendapat. Nah, ada dua pendapat. Cuma jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi bukan manusia biasa. Nabi itu suci. Apapun yang keluar dari diri Nabi itu suci. Khusus Kanjeng Nabi. Maka boleh minum air kencingnya Kanjeng Nabi, termasuk diminum Ummu Aiman. Paham nggih? Niki sing jumhur ulama. Bahkan Kanjeng Nabi, Pak, yang saya tak ditingkas tak ceritani. Kanjeng Nabi niki nggih, iki di dalam kitab Al-Masnawi Imam Ar-Rumi. Nabi niki tahu ketamon beberapa orang kafir. Berhubung ada berapa? 12 atau 11 orang dikumpul sahabat. Sahabat, aku duwe tamu wong kafir. Coba sampean dibagi lho, Pak. Situ mele-mele, pokoknya 11 iki dibagi. Lah situ saya gak dipilih sahabat. Wonge gede tau, wukur, ireng, ya, koyo rasasa, kursi mele. Kanjeng Nabi ya wis jatahku. Akhirnya ngentem sama Kanjeng Nabi wong iki, Pak, wong kafir niki. Lah Nabi duwe 7 ekor kambing, ya. Susune kambing niki entek ambek tamune Kanjeng Nabi. Ya lek awak dhewe gregeten kurang ajar, pangan entek kabeh. Nabi mboten. Akhirnya ketika tidur dikasih tempat terbaik di rumah Kanjeng Nabi, keturun, dikancingi ambek pelayane Kanjeng Nabi, gak ngerti, Pak, dikira kono wong dikancing tekan jopo. Lah wong kafir niki kebel ngising, kaesok metu. Akhirnya ngising ndukure kasur, diblebet ambek selimuté kasur. Lah kemudian besok harinya dibuka Kanjeng Nabi, ambune gak karuan. Saking isine wong kafir mau melayu, Pak. Yus gak motor suwun gak apa melayu, isin wedis neni isin. Lah Kanjeng Nabi akhirnya apa? Itu tamu saya. Akhirnya kasure diberseni Kanjeng Nabi dhewe. Berarti Kanjeng Nabi tahu berseni kotorane wong kafir, dibersih-berseni dhewe. Akhirnya delalah wong kafir iku mau tamu mau iku balik, Bu. Nek Kanjeng Nabi. Lho, lha balik? Jimatku kari. Jimatnya kari. Dijoko nang kamar niku wau ndelok Kanjeng Nabi apa berseni kotorane wong iku mau.
Apa yang terjadi? Nangis Pak wonge Pak. Ya Allah, Nabi sing mulya dihormati wong sak Mekah maupun sak dunya, berseni taekku. Bayangkan. Ya, nangis akhirnya bersimpuh di hadapan Kanjeng Nabi, nangis dan menyatakan masuk Islam. Niki akhlake Kanjeng Nabi. Titik-titik bunuh wong kafir, titik ngene wong kafir. Ayo niru akhlake Kanjeng Nabi. Paham nggih? Nah, niki Bu, kisah-kisah niki perlu kita ketahui agar kita belajar akhlak Kanjeng Nabi. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kaimil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.